Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidatul Nikma NIM 0020 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resum kuliah umum petik pada tanggal 21 November 2021 mengenai wawasan Nusantara. Pematerinya sendiri yaitu Dr. Haji Ahmad Basuki Babusalam, SHMH, dan dimoderatori oleh Kak Ahmad Sahlan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Jawabannya karena wawasan Nusantara berfungsi untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga untuk membina persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana hal ini adalah ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan langkah pembangunan di Indonesia. Dan hakikat atau esensi wawasan Nusantara sendiri adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun dapat juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Maka dari itu, kita warga Indonesia, terutama mahasiswa, sangat berperan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Berikut beberapa peran mahasiswa dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang pertama, dapat bersikap toleransi. Toleransi sendiri merupakan perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Toleransi ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya setiap orang agar bisa hidup damai, tenang, dan rukun. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mampu untuk bersikap toleransi pada anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Hal itu sangat diperlukan karena kepentingan kelompok menyangkut kebaikan bersama, sedangkan kepentingan pribadi hanya untuk kebaikan perorangan saja. Maka dari itu, sebagai mahasiswa harus bisa mengutamakan kepentingan kelompok agar dapat meraih kesejahteraan bersama, baik dalam anggota keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, saling tolong-menolong, dan gotong royong, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang kelima, bisa mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga mempunyai trifungsi kemahasiswaan yang perlu untuk kita terapkan sehari-hari sebagai bentuk implementasi wawasan kebangsaan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa. 3 trifungsi mahasiswa itu antara lain yaitu: yang pertama, agent of change, yaitu generasi perubahan. Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Artinya, jika ada sesuatu yang salah di lingkungan keluarga dan masyarakat, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Yang kedua, social control, yaitu generasi pengontrol. Sebagai generasi pengontrol, seorang mahasiswa berperan dalam mengendalikan
keadaan sosial yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, Island Stock, yaitu generasi penerus. Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa berperan untuk menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi hebat sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.